Fajainabun wa badaru qaya wa umukul sumin jakat qadiyah antis inis watin wafatul mustafa khulil nafak saranan nabiyya mustafa ahisatun wa absatun wa sauda sofiyatun maimunatun wa rohla hindun wa jainabun kada juwairiyah lil mu'minina ummahatu mardiyah hamjatu ammuhu wa abbasun kada ammatuhu sofiyatun datul bidah wa qabla hijratin nabiyil isra mimma qatal laylan liqudsi yusra wa bada isra'in urujuli sama hatta ro'an nabiyyu rabbakallama min ghairi kaifin wa nisarin wa aftarat alaihi khamsan bada khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faja siddiqun bitasdiqil lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa hadhihi aqidatun mutasara walil awami salatun muyassara tilka amadu marjuki mayang tamili sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursidi wa kulli man bi khairin hadiyah hadid wa as'alul karima ikhlasul amal wa nafaqul liman biha qad istaqbal abiyatuha maijun bi adil jumali tarihuha li hayyuguri jumali samaituha aqidatul awami min wajibil fi dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apa tadi terakhir? Apa? Kalau wasallallahu itu wasallam. Kalau wasalli baru wasallim, ngerti ya? Jadi biar sinkron madhi mudho, madhi sama amar, gitu loh. Masa wasallallahu ala sayyid, terus wasalim, ngerti? Kecuali lu disunat, ya kan? Bukan ya kan? Oke lah ngurusin Erwin mulu. Duit masih? Masih. Oke, akan semalam dikasih goceng-goceng, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Membaca Fatihah dulu ya. Ini kebetulan ajma'in amma ba'du connect membaca. Oke. Kebetulan kalau di kita itu kan 7 hari. Cuman kalau di Lombok itu 9 hari. Tahlil kalau di kita kan 7 hari kan. Nah, kalau di Lombok itu sampai 9 hari. Kebetulan ini 9 harinya nomor 1 tadi. Ala rumah Bu Haja Boek Sarinem, mertua dari Yi Nurhuja, Yahu Bocan kalau di Facebooknya. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala salah dan dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah,
keluarga semua yang ditinggalkan. Allah menerima musibah ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Diaku sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani, diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala tambihun ay hadza tambihun. Bermula ini itu peringatan. Kalau bahasa Jawanya pepeling. Pepeling ya, bukan tampiling, tapi tampiling lagi. Lu ngerti pepeling gak, Kong? Itu peringatan, itu pepeling namanya. Kalau tampiling tahu. Tempeleng itu kalau tampiling, ngerti? Al-asbahu isinya tambah. Al-asbahu ayyakuna wasful ma'rifati bila mil ahdi zihni nahwu qawli syairi walaqad amurru alal laimi yasubbuni litakhsisi duna taudih. Al asbahu, awas jangan terkecoh tarkibnya. Al asbahu bermula pendapat yang paling mirip, gampangnya paling menyerupai. Mananya asbah itu kan, sabih itu kan tasbih, sabah itu kan menyerupai kan. Bermula pendapat yang paling menyerupai ayyakuna itu bahwasanya ada apa wasful ma'rifati, mensifati ma'rifat. Maksudnya mensifati ma'rifat, memberi isim dengan ma'rifat gitu loh. Bila mil ahdi, dengan lam yang menunjukkan al ahdi az-zihni yang bangsa hati. Kan al terbagi dua. Pertama al-ahdi, yang kedua al-jinsi lamul, al-jinsiyah dan al-ahdiyah. Lah al-ahdiyah kan terbagi tiga. Al-ahdi zikri, al-ahdi zihni, sama al-ahdil huduri. Itu harus lu hafal di luar kepala kalian. Nah qaulus syairi, nahwu qauli syairi, seperti ucapan penyair. Kemarin udah itu. Yang halaman berapa itu? Walaqad, halaman 83. Walaqad amarru, marro yamurru amurru. Itu kan? Dan sungguh betul-betul berjalan siapa saya alal laimi. Nah itu alal laim, atas orang yang tercela. Ya subbuni. Nah itu kan hale. Itu kan jumlah haliyah. Memang kalau versi di sini kan apa namanya? Naat yang fungsinya adalah untuk, nah itu kan litakhsisi, untuk makna taksis. Dunat taudhihi, bukan taudhih. Kan kemarin jumlah fi'liyah naat kalau jatuh setelah isim ma'rifat itu kan fungsinya taudhih. Kalau jatuh setelah isim nakiro itu kan taksis, ingat gak? Nah tapi khusus dalam syair ini itu jumlah atau naatnya bukan untuk taudhih, bukan untuk taksis, untuk taksis, bukan taudhih. Jelas ya? Nah, Qala mengatakan hu pada ini pendapat siapa? Isomuddin, Kiai Isomuddin. Fi syarhil kafiyati, dalam syarah kafiyah. Kalau Kiai Isomuddin ada tokoh Nahdlatul Ulama namanya Kiai Isomuddin, orang Lampung. Asli orang Lampung, cuman nyantrenya lama di Jawa gitu loh. Waktu sebelum pergantian itu termasuk beliau pengurus jajaran PB pusat.
PBNU Pusat, jadi Isom. Nah itu namanya dari ini. Itu ada Syekh Isomuddin yang mengatakan bahwasanya naat yang jatuh setelah isim ma'rifat adalah untuk taksis bukan taudih. Itu menurut pemahaman Imam Isomuddin. Cuman kalau kemarin kan nggak begitu. Kalau jatuh setelah isim nakirah fungsinya adalah untuk taksis. Kalau jatuh setelah isim ma'rifat fungsinya adalah taudih. Oke ya, itu contohnya syair. Udah titik. Nah sekarang ini lain pembahasan. Sebenarnya itu kemarin harusnya dihabiskan. Saya pikir manjang, nggak taunya cuma segitu. Nah sekarang perhatikan, ini udah membahas balaghah. Walaupun nahwu tapi fungsinya balaghah. Waqad yakunun na'tu li ghairi takhsis wa tahdhis wa tawdih bal li mujarradil madhi ay madkhil man'uti. Waqad yakunu dan terkadang ada. Apa yang ada? Ayin na'tu tegesa na'at. Disimak arsiki kitabnya meleng mulu. Li ghairi takhsisi itu untuk selain taksis. Wa taudhihi dan taudhih. Bal bahkan malahan li mujarradil madhi semata-mata untuk semata-mata memuji. Memuji apa? Ai li madkhil. Ai madkhil man'uti tegasnya memuji man'ut yang disifati. Maknanya al-madhi, nah itu sinonim biar kalian tahu. Makna lain daripada al-madhi adalah ayat sana'i, tegasnya sana. Jadi nama lainnya lagi ay al-hamdi, ngerti? Jadi hamdi madhi sana, nah, itu maknanya sama, itu sinonim. Alaihi atas man'ut. Lu apa itu? Ada baknya ada dua apa satu? Benar dua. Lu Pri? Tuh, kalau saya makanya kenapa saya nanya? Itu yang benar, makanya itu nggak enak. Kan kalian kitab yang merah cuma satu, kitab yang kuning dah, iya kan? Tambahin satu lagi bak. Itu juga tulisan kalian, lu nyambung kan itu no? Bibayani sifati kamalihi kan gitu. Nah, kalau di sini bukan kamali, kamalahu. Kadir kalian kalau enggak. Kalau kalian baca siakul kalamnya itu enggak canggih gitu loh. Ai asana alaihi bibayani sifati kamalihi. Itu kan rada misah, kamalahu kan gitu kan. Nah, itu yang benar kamalihi. Tambahin ba. Perempuan kok ditambahin. Adik lu enggak ngaji kemana? Main. Oh ntar malam kalau ngaji sama bapak lu gue cewer bener. Lah iya kan. Bibayani. Ini gue minjem nih gue tambahin. Takutnya kitab gue ntar yang megang orangnya oon. Bingung juga kan. Oh bibayani. Gue tulis lagi di atasnya tuh. Nih. Dengan menjelaskan sifat kesempurnaannya man'ut. Wadzalika dan bermula itu limujaradil madhi fima di dalam naat di dalam kalam idza ta'ayyana apabila nyata ta'ayyana kalau dalam bahasa fikih fardhu ain lo ngerti makanya tergantung maknanya ain ta'ayyana dan lain sebagainya tu'ayyinu, nah, tergantung inilah. Idza ta'ayyana apabila nyata apa al-man'utu maksudnya nyata itu jelas. Ingdal mukhatabi di sisi mukhatab bidunin na'ti dengan tanpa na'at. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Seperti contoh bismillahirrahmani ar-rahimi. Udah tanggung. Kan udah jelas lah, masa diartiin mulu. Bismillahi ay abtadi'u
Bismillahi, saya memulai, ini contoh saya minum, mulai. Saya minum pasti baca bismillah walaupun bacanya pelan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya stres kata Aska. Alhamdulillah, pahit kong. Lah ya pahit, namanya kopi itu ya pahit. Kalau gula manis. Lu ngapain yuk? Cengar-cengir, enggak dikasih nama lu kagak. Lo orang baru nyeduh. Orang saya mau minta lu emang. Lah iya, takut riuk digertak begitu aja. Lu kayak Aska dong. Lu mau kong? Mau Pak. Wah, digertak bodoh amat, penting ngopi. Tuh. Aska semalam lu ngopi apa ngeteh kong? Di sono ngeteh apa ngopi? Kopi ya, teh ya lumayan. Wah, kapan lagi? Lu apa? Ngopi. Wah, nambah hitam lu. Ngopi juga. Ngantuk dia. Duit lu masih enggak? Nah, ngomong habis gua kasih, masih enggak lah. Kalau umpamanya habis, nanya doang gua. Lah ya udah kan gitu kan. Lah emangnya apa Bin? Tuh maksudnya Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tuh sifatnya Allah. Nah itu untuk memuji, bukan naat, bukan untuk taksis atau taudih, enggak. Ar-Rahmani yang maha welas, tulis yang benar, kasih sayang dunia akhirat. Loh. Makanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan Ar-Rahmani yang maha pengasih. Pengasih, Allah maha pengasih. Siapapun yang minta, apakah dia orang taat ataupun kufur, atau orang Islam atau di luar Islam, dia beragama atau tidak beragama, dia manusia atau binatang sekalipun, Allah dengan maha rahmannya diberi semua. Paham maksudnya? Ada orang rajin ibadah, wah di masjid mulu, orang dia merbot. Paham maksudnya? Males tapi ya rezekinya berat, ya gaji merbot doang, ya enggak? Lah ada orang tidak beragama, bajingan, anggap aja begitu. Tapi bajingannya dia usaha. Ya bajingan kan bagian daripada usaha. Perampok usaha apa enggak? Terserah halal haramnya mah. Dia rajin usaha, dikasih enggak sama Allah? Dikasih, itu Rahman. Tapi Ar-Rahimi yang maha pengasih. Enggak semua orang dikasihi sama Allah. Maka Rahman adalah berlaku untuk kesemuanya. Tapi kalau Rahim itu harus bisa menjelaskan kalian. Maka nanti kan dalam Al-Fatihah masih diulang lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim kan gitu. Rahimnya Allah hanya semata-mata untuk kekasihnya Allah, yakni orang-orang yang beriman. Maka Ar-Rahman itu kan lebih banyak hurufnya dibanding Ar-Rahim. Nah dalam kaidah li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Karena banyaknya huruf kerangka bangunan tulisan maksudnya, itu menunjukkan atas tambahnya makna. Maka maknanya Rahman ay rahmanud dunya wal akhirah. Maknanya Rahim adalah Rahimul akhirah. Nyambung? Kudu paham gitu loh. Farrahmani warrahimi. Maka bermula lafaz ar-rahmani warrahimi dan lafaz ar-rahimi dalam bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Itu dibaca aja, orang bacanya kok dapat pahala. Gitu loh maksudnya. Na'tani itu naat keduanya. Lil jalalati bagi lafaz jalalah, yaitu lafaz Allah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim dua-duanya itu adalah
naat untuk lafadz Allah. Li gharadil madhi, karena tujuan memuji lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi wa mislu dzalika, dan itu seperti itu Ar-Rahman Ar-Rahim, jami'u sifatil bari, bermula semua sifat-sifatnya Allah Al-Bari. Apa maknanya Al-Bari? Yang membebaskan tuh. Jalla wa'ala, Jalla khali maha agung siapa Al-Bari, siapa Allah. Wa'ala, dan maha tinggi siapa Allah. Nahwu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu alhamdu, bermula segala puji, semua puji. Kok semua puji? Emang puji ada berapa? Kan harus bisa jelasin. Alnya al apa? Apa no? Apa lu Pri? Lionel Messi. Kata Seno listighroqi afrodil jinsi. Kata Apri Lionel Messi. Emang lu pikir pemain bola? Lu apa tadi Pin? Mbok Messi mau seberang tol udah meninggal. Mbok Messi. Ya bener Seno tadi. Listighroqi afrodil jinsi, menghabiskan semua jenis. Gitu loh maksudnya. Semua farad, semua individu jenis. Nih kalau Seno mau udah hafal. Nih gua tulis. Gak apa-apa ini. Belajar nahwu sekaligus iklan tauhid. Alhamdulillah, ya kan? Alnya di sini fungsinya adalah listighroqi. Nulisnya pun kudu bener loh. Afrod, kan ada listighroqil afrod, ya kan? Listighroqil jinsi, ada listighroqi afrodil jinsi. Nah ini jenis yang penghabisan, untuk menghabiskan individu. Afrod zamannya fardun, individu jenis. Memang jenisnya puji ada berapa? Ada 4. Tuh. Pertama hadis ala hadis, atau mungkin udah sama aja lah. Yang kedua hadis ala qadim. Yang ketiga qadim ala hadis. Nah ini qadim ala qadim. Tuh. Apa maksudnya hadis ala hadis? Mujinya makhluk ke makhluk yang lain. Maka kenapa alhamdulillah alnya disebut listighroqi afrodil jinsi. Umpamanya Aska jalan, ya ketemu cacing, Aska mikir. Kalau lu punya pikiran kan? Nah, Aska mikir, ya Allah cacing itu keras apa empuk? Empuk. Lu pites pakai ujung jari ya putus. Lu iya apa enggak? Tapi buktinya cacing bisa masuk. Bahkan itu keramik, ini kamar mandi. Cacing mulu masuk. Iya apa enggak? Lah, cacing bisa nembus tanah. Nah, coba jari lu begituin. Nah kalau enggak sakit lama-lama. Lu iya apa enggak? Takjub. Masya Allah. Lah cacing yang segitunya aja bisa nembus tanah. Betapa mulianya, hebatnya ciptaan Allah. Ini mujinya manusia kepada cacing. Manusia itu hadis itu makhluk kepada makhluk yang lain. Ngerti? Hakikat pujian itu lillah, miliknya Allah. Maka kalau dikatain
waduh, apa namanya, Erwin ganteng banget, udah nggak usah GR lu, ngerti? Itu tetap pujian tadi adalah milik Allah. Emang apa? Yang nyiptain Erwin siapa? Emak saya Pak, enak aja. Maklum kan hanya sebab. Paham maksudnya kan? Nah, itu mujinya makhluk kepada makhluk milik Allah. Yang kedua, hadis ala qadim. Mujinya makhluk kepada Allah yang maha qadim. Hakikatnya punya Allah. Kayak tadi mujinya Aska kepada cacing kan hakikatnya muji Allah kan, milik Allah. Nah, qadim ala hadis, umpamanya Allah memuji kepada nabinya, Nabi Muhammad dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh mengikuti budi pekerti yang agung. Loh, Nabi Muhammad saja ngikutin budi pekerti yang agung. Maka jangan ngaku-ngaku keturunannya Nabi Muhammad kalau nggak mengikuti perilaku akhlaknya Nabi Muhammad yang agung. Ya kita kok sama, ikutin akhlak Nabi. Tadi Kevin aja kecelek, wah mau bersihin got, udah gua duluin. Ngerti maksudnya? Lah, an-nadhofatu minal iman itu menjaga lingkungan, kebersihan sebagian daripada iman. Melek ngantuk lagi di, enak aja tidur dia. Lu pikir kakek sedang bercerita? Kancil nyolong timun, sembarangan tidur dia. Nah, yang terakhir qadim ala qadim, memujinya Allah kepada. Udah ada itu mah iklan aja lah. Oke, lanjut. Rabbil alamina, yang mengatur, itu maknanya Rabbun. Kan nama Allah, gelar Allah itu kan di samping ilahun, Rabbun. Rabbun itu Allah sebagai satu-satunya zat yang mengatur alam raya seisinya. Maka kalau boleh minjem tauhid Wahabi, emang kalian pikir saya nggak ngerti tauhidnya Wahabi? Tauhid Wahabi terbagi 3. Pertama uluhiyah. Satu-satunya zat yang patut disembah hanya Allah. Makanya la ilaha illallah, itu uluhiyah. Makanya maknanya la ilaha kan ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Itu yang begitu harus hafal di luar kepala lah, nggak usah dijelasin. Itu tauhidnya uluhiyah. Makanya kalau orang Wahabi keras apa? Wah, tidak boleh nyembah kuburan. Padahal nggak nyembah kuburan, ziarah ke kuburan. Maka sampai kitab Riyadhus Shalihin itu diselewengkan sama mereka. Kan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada subjudul Babus Tihbabi Ziyarati Kubrin Nabi. Bab dianjurkannya ziarah kuburnya Nabi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, Syekh Syarafuddin An-Nawawi, nah itu ada subjudul itu dirubah sama dia. Babus Tihbabi, jangan bercanda. Dia taruh bukunya. Gue sabet bener lu, jangan cengengesan. Babus Tihbabi Ziyarati Masjidin Nabi. Itu kubrin Nabi diganti menjadi Masjidin Nabi. Itu tauhid yang pertama. Yang kedua rububiyah, ini alhamdulillahirabbil alamin. Lo ngerti? Nah, itu Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta. Kalau sampai apa lu orang masih ngantuk, udah lu diri aja deh, Siti nemenin ini. Nah, daripada lu bercanda, udah lu diri aja. Lah ngapaan? Kitabnya pegang lah, enak aja lu. Nah, ini anak kupang berdua ini. Enggak beres mulu, malam mengikut ngaji ngantuk. Lu semalam udah ngeliat kereta ya? Si Putri udah lihat kereta kan? Ya utang saya udah lunas. Wah, beta takjub lihat kereta. Kereta tidur, lari kencang. Bagaimana kalau kereta itu diri? Itu namanya anak kupang lah itu.
Lu ngeliat kipas nggak bingung ya? Dulu Siti tuh Siti udah antar kemana-mana. Jelas itu. Tauhid rububiyah kalau mengkristal itu bisa membahayakan kalau menyikapinya nggak benar. Semua harus ikut aturan Allah. Lantar semua harus ikut aturan Allah. Nanti ada yang protes. Protesnya bagaimana? Lampu merah katanya bukan hukum Allah. Kan gemblong. Lampu merah, kuning, hijau itu loh. Udah nggak usah, langgar aja nggak apa-apa. Itu bukan hukum Allah. Kan gemblong. Paham maksudnya? Maka kalau Wahabi dipaksakan di Indonesia, koplak. Nyambung nggak? Ntar katanya apa? Ya hukum-hukum yang lain itu sampai ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Satu riwayat, bukan satu riwayat, satu ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, yang satu lagi dzalimun. Ngawur. Maka paham Wahabi enggak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nyambung. Nah, yang terakhir tauhidul asma wa sifat. Tuh. Mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu kalau Wahabi. Ada lagi yang di luar Wahabi. Di Indonesia ditambahin satu lagi dari Anas. 3. Tapi kul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas. Ngerti? Rububiyah. Malikin nas. Mulkiyah. Lu hati-hati. Lu siapa? Mundiri. Lu doktrinan lu kalau melenceng di daerah lu banyak banget ini. Cuman gak kerasa pada. Maka nggak cocok. Nah itu nanti dulu pernah ada Darul Islam, DII, ngerti maksudnya? Nah itu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Wah ngawur aja. Indonesia itu udah keren. Coba MPR, majelis tertingginya kan. Apa singkatannya MPR? Majelis itu bahasa Arab apa bahasa apa? Bahasa Arab. Majelis kan bahasa Arab. Permusyawaratan bahasa Arab apa bahasa apa? Rakyat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Ro'yatan ro'iyah itu loh. Ro'in. Kullukum ro'in. Wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Sekarang DPR apa singkatannya? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan bahasa Arab bukan? Dewan itu bahasa Arab. Dewan itu ya buku itu loh. Ngerti? Perwakilan, wakil itu bahasa Arab bukan? Rakyat ya sama. MA, Mahkamah Agung. MK, Mahkamah. Mahkamah itu bahasa apa? Indonesia ini udah, walaupun secara ini udah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, walaupun Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila ada nggak yang bertentangan dengan norma-norma agama Islam? Nggak ada, semuanya selaras. Ketuhanan yang Maha Esa. Katakan Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad. Ya nggak? Yang kedua apa? Apa Pri? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab riuk bukan biadab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Loh iya enggak? 3. Persatuan Indonesia. Ini gara-gara nasabnya ribut pada persatuan apa persatuan. Nah kalau ribut mulu bukan persatuan, persatuan. Lu udah capek diri. Udah duduk. Lu udah reset lagi, diri lagi, duduk. Ntar lu kalau ini bangkunya saya suruh majuin, duduk yang di bangku. Wah iya. Apa ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Emang apa?
wa'tasimu bihablillahi jami'an dan seterusnya dah. Itu ngapa sih gara-garanya? Oh tadi Rabbil alamin, tapi nggak apa-apa iklan, lo biar kalian tahu gitu loh. Oke, auli mujarrati zammi atau semata-mata untuk mencela lil man'uti terhadap man'ut. Wahadha dan bermula ini li mujarrati zammi aidan kali juga sebagaimana li mujarratil madhi idza staghna apabila tidak butuh gampangnya, apabila kaya. Maksudnya kaya itu tidak butuh apa al man'utu man'ut fi ta'yinihi dalam mentakyin menyatakan man'ut anin na'ti dari na'at. Nahwu a'udzu billahi minasyaitoni ar-rajimi. A'udzu berlindung siapa saya billahi dengan pertolongan Allah. Itu banyak al-isti'adzah. Berlindung minasyaitoni dari syaiton. Makanya kalau dipandang saya jangan bangga. Sini saya. Nah, kalau syaiton gimana? Paham kong? Sini saya. Syaiton. Nah, ilah coba itu. Lu seneng banget dipanggil saya. Saya sini saya. Nah, wah dipanggil sayang kita. Iya mending kalau sayang. Nah, kalau syaiton, nah iya kan? Nah sifatnya syaitan itu loh ar-rajimi yang yang dirajam, yang dimurkai, yang dibendu kalau bahasa Jawanya. Farrajim maka bermula lafaz ar-rajimi bil khafdhi dengan dibaca khafat, na'tun itu na'at li syaitoni terhadap syaiton bimakna al-marjum semakna dengan al-marjum. Nah itu nih maksudnya begini, ini perlu gue tulis nih. Perhatiin. Ini sifat musabahat. Ini kan ar-rajim. Bukan ar-rahim loh. Ar-rahim gak sama. Kadang ada yang maknanya ar-rajim. Kan isim fa'il. Ada yang maknanya al-marjum. Marjum kan itu al-matrud an rahmatillah itu seterusnya. Ya sama dengan Al-Habib. Maka kenapa Pak Quraisyab nggak mau disebut Al-Habib? Al-Habib ini mempunyai mana Al-Habib. Dan ada yang mempunyai Al-Mahbub. Orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Mungkin dicintai senang. Tapi bisa nggak kita menanamkan sifat menyayang, mencintai orang lain? Welas asih kan? Nah kalau ada orang ngaku Habib cuman kerjaannya malah mencaci maki, ya itu kenapa Profesor Dr. Quraisyab nggak mau disebut Habib? Nah ini alasannya. Nah ini loh pembandingnya. Maka an-nabi kan sama nabiyun kan asalnya. Itu gimana an-nabi orang yang menyampaikan berita, ada juga al-mambu yang disampaikan berita. Jelas itu. Nah itu maknanya seperti maka perlu kalian ini mutolaah kitab-kitab syarah. Nih kalian ngaji Fathul Qorib sama Ustaz Ghafur. Beli pertama Kifayatul Akhyar. Itu kan Kifayatul Akhyar fi khilli ghayatil ikhtisar. Beli kitabnya. Maka punya duit jangan jajan. Mulut mulu yang dimanjain, perut mulu yang dikenyangin ya kan. Yang kedua beli kitab Al-Bajuri. Itu dua kitab yang masyhur lah kaitannya syarah Fathul Qorib. Begitu loh. Oke lanjut maknanya al-marjum ayil matrudi tegasnya yang dijauhkan ar-rahmatillahi ta'ala dari rahmatnya Allah ta'ala. Itu maknanya ar-rajim yang dilaknat. Maksudnya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Wawu sifat dan disifati siapa asyaitonu syaiton bidzalika dengan itu ar-rajim laisa itu tidak ada apa wasfus syaiton bidzalik tidak ada itu li gharadit takhsisi untuk tujuan taksis
wa taudhihi dan taudhih menjelaskan, bali mujarradiz zammi bahkan semata-mata untuk tujuan mencela. Nah, perhatikan. Kadang-kadang na'at itu keluar dari makna tujuan asalnya. Tujuan yang kemarin dibahas apa? Taksis sama taudhih. Taksis kalau nakiroh, taudhih kalau makrifat. Nah, keluar dari makna itu pertama untuk mujarradil madhi, seperti bismillahirrahmanirrahim. Oke? Allah enggak disifati ar-Rahman ar-Rahim, Allah udah maklum. Oke, yang kedua mujarradil zammi, semata-mata untuk mencela. Nah, itu seperti minasyaitonir rajimi, setan ya sama dengan iblis. Iblis itu kan dari ablasa, yaitu yang jauhkan dari rahmat itu. Walaupun nggak dikasih naat ar-rajim, ya setan udah ketahuan gitu loh. Jadi lafaz ar-rajim itu bukan untuk fungsi taksis atau taudhih, tapi li mujarradiz zammi. Jelas tuh. Sedikit lagi dah. Awit tarahumi atau tarahum. Tarahum itu kasih sayang. Tarahama ya tarahamu tarahuman. Alal man'uti atas man'ut. Berdoa gampangannya. Nahu Allahumma arham abdakal miskina. Allahumma ya Allah irham, rahmatilah abdaka pada hambamu al miskina yang miskin. Itu lafaz al miskina gitu ya. Itu bukan untuk naat, tapi fungsinya adalah untuk tarohum. Nyambung nih? Weh, nyambung nggak? Ya Allah, hambamu yang miskin ini. Allah kan udah tahu kalau lu miskin, kalau kita ini miskin, ngerti? Tapi orang yang berdoa sampai Allahumma ana al miskinu, ana abdukal miskinu umpamanya. Kita yang berdoa kepada Allah menyatakan, ya Allah saya hambamu yang miskin ini, itu bukan untuk menjelaskan atau taksis abduka taudhih tadi, bukan, tapi tarohum, supaya kita benar-benar dirahmati oleh Allah. Nyambung maksudnya? Ini bahasan bukan nahwu, ini bahasan balaghah. Jadi kawakib itu udah sedikit membahas balaghah, loh gitu loh. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya Allahumma arham abdakal miskina. Allahu itu bermula Allah, Allahu itu bermula Allah, munadan itu munada. Khudifa yang dibuang minhu dari munada apa? Harfun nidai, huruf nida. Wa uwidho harokatin, dan digantikan anhu dari huruf nida apa? Almimu mim. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allahu, huruf ya-nya dibuang digantikan mim menjadi Allah. Humma, ngerti? Ini kaidahnya gitu loh. Irham, bermula irham itu fi'lu du'ain, fi'il du'a. Disima Siti tersuruh diri lagi pingsan. Nih Pak, lu udah makan belum? Dari pagi belum makan? Belum? Udah. Dari pagi udah makan apa belum? Makan apa? Makan apa Siti? Makan jagung. Emang di Kupang makan jagung? Makan nasi ya. Fi'lu du'ain itu fi'il du'a mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Irham. Wa fa'iluhu, dan bermula fa'ilnya irham itu mustatirun tersimpan fihi di dalam irham. Wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il anta itu lafaz anta. Abda bermula lafaz abda itu maf'ulun bihi, maf'ul bih, dibaca nasab lah. Wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya abda fathu akhirihi itu dibaca fathah akhirnya abda. Wal kafu, dan bermula kafnya ka itu
fi mahali jarrin itu dalam mahal jar, bil idhofati sebab idhofah. Al miskina bermula lafaz al miskina, naatun itu naat li abda, kira bikayah lah terhadap lafaz al abda. Walaisa dan tidaklah ada apa al ghoradu, tujuan adatun itu adat, kebiasaan minal wasfi dari sifat bidzalika dengan itu doa lah. Walaisal ghoradu adatan minal wasfi bidzalika. Madhuhu yaitu memuji wasfu, wala dhammuhu dan tidak mencela wasfu. Bal istiqtobal asalnya bal istiqtofun. Man kalau dibaca langsung kan bal istiqtofun, bahkan itu istiqtof. Apa istiqtof? Mengharapkan kasih sayang welas asih itu loh. Dari kata-kata apa itu fun itu. Lisami'i terhadap same, orang yang mendengar, alaihi atas orang yang berdoa lah. Udah segitu dulu aja dah. Besok hari apa? Ya besok kalau saya nggak bersihin got ya ngaji nggak apa-apa lah. Besok pulang jam berapa, Win? Nggak tahu. Tadi pulang cepat tadi. Tadi cepat. Iya kalau emang ada besok ngaji ya habis asar. Begitu. Oke ya, sementara itu dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.